Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timun Ariso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang sub for sub ya teman sekalian, untuk khusus YouTuber pemula. Ada yang bertanya, Mas, kalau kita melakukan sub for sub atau saling sub menggunakan akun asli gimana? Bermasalah atau tidak? Jadi di sini buat teman sekalian banyak yang pro kontra ya tentang saling sub atau sub for sub. Jadi saya mau cerita dulu sedikit nih teman sekalian tentang cerita saya pribadi ya. Pertama kali saya YouTube itu di tahun 2018. Teman-teman bisa lihat deh di channel YouTube ini. Di bagian pojok kanan itu biasanya ada nama channel dengan tanggal dan view ya, jumlah view-nya berapa. Tanggal pembuatan channel YouTube itu ada tanggal berapa. Nah, di situ jelas sekali tahun 2018 pertama kali saya nge-YouTube teman sekalian, pertama kali saya nge-YouTube itu konten saya itu amburadul, konten saya itu sembarang. Konten saya itu sembarang aja pokoknya, dalam artian gini ya. Apa yang saya lakukan itu saya bikin konten, saya nyanyi bikin konten, habis itu saya ngeblog bikin konten. Jadi channel YouTube ini sebenarnya campuran. Kalau teman-teman bisa lihat deh video-video saya sebelum pertama kali saya nge-YouTube itu campur aduk. Bahkan semua saya bikin konten. Bahkan mungkin para YouTuber itu aneh, ini bingung. Timon Adioso ini channel YouTube-nya ini mau diarahkan kemana? Karena saya bikin konten tutorial Excel juga seperti itu. Nah, di sini saya akan bahas tentang sub for sub ya. Saya akan bahas bukan tentang next kontennya, karena next konten untuk channel YouTube ini saya fokuskan untuk membuat konten tentang tutorial YouTube. Nah, saya secara khusus di sini saya akan bahas tentang saling sub atau sub for sub. Nah, di sini teman-teman, pertama kali saya mendapatkan subscriber banyak dulu itu saya melakukan sub for sub. Jadi di sini dalam artian melakukan sub for sub itu aman atau tidak? Kalau menurut saya pribadi itu aman karena saya sendiri melakukan dan terbukti channel YouTube saya itu mencapai 100.000 subscriber. Pertama itu channel YouTube Timon Adioso, yang kedua ini channel YouTube Feli Tutorial juga berhasil mencapai 150.000 subscriber. Pertama itu saya melakukan saling sub semuanya. Nah, begini teman-teman, teknik yang saya lakukan untuk melakukan saling sub itu menggunakan akun asli, bukan menggunakan akun bodong. Jadi ada beberapa YouTuber pemula, teman-teman itu menggunakan akun bodong ya. Jadi teman-teman itu berkomentar, habis itu ayo kita melakukan saling sub, tapi menggunakan akun bodong, bukan akun asli. Lalu yang dipromosikan siapa? Yang dipromosikan adalah akun bodongnya, bukan akun aslinya. Kenapa? Pada saat kita berkomentar teman-teman, itu channel yang nempel itu adalah channel YouTube yang kita berkomentar itu. Nah, itu yang diklik para pembaca atau itu yang diklik para konten kreator lainnya. Nah, begitu ya teman sekalian. Jadi mereka itu datang ke channel YouTube kita, itu ngelihat, oh ini channelnya, bukan lihat linknya ya. Kalau kita berkomentar, kita ngelampirkan link secara otomatis pasti masuk spam dan itu nggak bisa tampil di komentar atau di video orang lain. Nah, di sini pertanyaan tersebut tentang Mas aman tidaknya ya menggunakan akun asli untuk melakukan saling subscribe. Kalau menurut saya sendiri aman teman sekalian, kalau teman-teman itu tidak terlalu banyak ya. Jadi teman sekalian begini ya, kalau jumlah subscriber kita nih belum sampai 1.000, tapi kita udah melakukan sub itu lebih daripada 1.000. Biasanya ini dibatasi oleh pihak YouTube. Kita tidak bisa melakukan sub kembali ya, tidak bisa komentar, tidak sub, biasanya begitu ya. Nah, caranya seperti apa nih kalau sudah terjadi seperti ini? Teman-teman stop dulu melakukan saling sub. Mungkin teman-teman itu berkunjung aja ke channel YouTube-nya orang lain, atau teman-teman itu menonton videonya orang lain, habis itu berkomentar di sana. Komentar yang bijak sesuai jenis kontennya. Kalau perlu nontonnya itu full durasi ya. Kalau dulu saya nonton itu 2-3 menit aja udah cukup, berkomentar itu bisa tampil. Tapi saat ini kalau saya lihat, kita kalau nontonnya itu nggak full durasi atau nontonnya atau setengah atau hanya di awal, itu biasanya lebih banyak itu masuk spam. Nah, di sini untuk menyiasatinya supaya tidak masuk spam teman sekalian, kita berkomentar itu dalam satu hari mungkin hanya 5 komentar di beberapa video. Bahkan saya pribadi teman sekalian, saya itu komentar di videonya orang lain itu nggak banyak. Biasanya sehari itu hanya 1 atau 2. Tapi saya fokuskan, saya itu berkomentar tuh di channel YouTube besar. Karena kan pertama subscribernya banyak, komentarnya juga pasti banyak. Apalagi kita mau melakukan saling sub ya. Kita berkomentar atau kita datang ke channel YouTube yang memang membahas tentang itu. Contohnya ini di channel YouTube saya ini. Kalau teman-teman mau melakukan saling sub, itu komentar itu nggak ada yang saya sharing, itu komentar itu nggak ada yang saya blokir. Teman-teman itu saya buka semua. Kecuali kalau teman-teman itu komentarnya sembarangan begitu ya, secara otomatis pasti masuk spam. Contohnya nih, teman-teman itu hanya melakukan copy paste. Ada komentar di atasnya, teman-teman copy habis itu paste banyak-banyak begitu. Supaya apa? Supaya banyak yang lirik begitu. Kalau menurut saya pribadi, pada saat teman-teman itu berkomentar di video itu salah. Cara itu salah kalau kita berkomentar secara amburadul begitu ya. Kita harus berkomentar sesuai dengan isi kontennya.
kontennya ini bahas tentang apa, kita komentar sesuai. Nah, kalau teman-teman mau nyepam, mau banyakin komentar supaya banyak yang lirik, itu kita berkomentar di komunitas YouTube. Komunitas saya ada kok. Teman-teman cek aja di tab komunitas saya. Di situ teman-teman yang komentar itu kan 2.000 sampai 10.000, kadang-kadang banyak ya sampai 5.000 begitu. Teman-teman nyepam di sana, komentar aja sebanyak mungkin tuh nggak apa-apa, karena beda ya antara kita berkomentar di video dengan di komunitas itu beda. Lebih bebas itu di komunitas. Tetapi teman sekalian hati-hati. Kalau teman-teman itu komentarnya di komunitasnya Bang Denjisi atau di channelnya Cornelia Adina, itu nggak bisa. Karena apa? Mereka itu melakukan filter. Mereka itu melakukan filter supaya teman-teman itu nggak nyepam komentar. Karena menurut mereka itu spam komentar ini buruk. Tapi kalau teman-teman itu nyepam komentarnya di channel YouTube saya, channel YouTube Jalan Sugi, channel YouTube pokoknya Jona Tutorial, yang gitu-gitu ya. Channel YouTube yang nggak begitu besar ya. Mungkin subscribernya masih 100.000, 200.000. Kalau Jalan Sugi itu udah besar. Tapi saya lihat pribadi teman sekalian, di situ banyak sih komentar-komentar yang mirip dengan saya. Nah, teman-teman aja komentar banyak-banyak di sana. Atau teman-teman juga bisa berkomentar tuh di Insan Tutor. Nah, komentar aja baik-baik di sana. Siapa tahu teman-teman itu dapat pin atau dapat status komunitas seperti itu. Nah, itu adalah pengalaman pribadi saya pada saat pertama kali nge-YouTube ya teman-teman. Saya melakukan saling sub, bahkan saya membuat konten-konten saling sub. Konten-konten, ayo melakukan saling sub, saling subscribe, aman dan terpercaya. Saya sering bikin konten. Nah, teman-teman cek aja di video-video saya yang lama. Nah, ini bermasalah nggak, Mas? Ini menyalahi aturan YouTube nggak? Karena dari pihak YouTube itu kan nggak boleh kita melakukan saling sub. Nah, di sini teman sekalian, memang si YouTube itu membuat aturan tidak boleh melakukan saling sub teman sekalian. Tapi di sini dalam artian gini ya, apa yang salah teman sekalian? Karena kita berkunjung ke channel YouTube, habis itu kita nonton, kita berkomentar, habis itu datang lagi melakukan sub, itu bahasa aja sih, saling sub itu bahasa aja. Tapi kalau kita datang atau berkunjung ke channel YouTube orang lain, berkomentar di sana, melakukan saling sub, aman-aman aja teman sekalian. Bahkan ada satu trik lagi nih. Ada satu trik lagi supaya channel YouTube teman-teman itu rame. Satu triknya tuh begini teman sekalian. Kita itu rajin berkomentar ke sebuah video atau ke sebuah channel yang isinya adalah pro kontra. Pro kontra tuh dalam artian begini ya. Semuanya channel YouTube saya ini membahas tentang tutorial YouTube. Tiba-tiba di sana itu ada yang membahas tentang VPN gitu ya. Nah, saya berkomentar lah di sana, Mas, VPN itu main VPN itu dosa. Saya berkomentar gitu, pasti rame tuh yang berkomentar. Pasti ada pro kontra, pasti ada yang datang ke channel YouTube saya. Ini Timon Adisi siapa nih? Ini kok berani yang jawabin seperti ini? Nah, teman sekalian bikin aja komentar yang seperti itu. Tapi teman-teman harus yakin, komentar yang teman sobat sekalian sampaikan itu harus benar. Jadi kalau semuanya kita berkomentar sesuatu, itu jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan dalam artian udah bener ini video membuat tutorial tentang A gitu ya, tiba-tiba kita ngelawan menggunakan tutorial B, tapi yang salah itu jangan. Tapi kalau teman sekalian berkomentar ke sebuah video yang memang ini salah, habis itu kita berkomentar hal yang benar, itu nggak apa-apa. Pro kontra itu nggak apa-apa. Itu menarik perhatian buat orang-orang yang nonton, yang berkomentar untuk berkunjung ke channel YouTube kita. Jadi buat teman sekalian, para YouTuber pemula jangan khawatir. Bahwasanya kita melakukan saling sub itu aman. Teman-teman bikin konten tentang saling sub, teman-teman berkunjung banyak-banyak, aman. Tetapi ini hanya sebuah syarat ya teman sekalian. Sebuah syarat untuk mencapai 1000 subscriber aja. Nanti kalau udah mencapai 1000 subscriber teman sekalian, udah dimonetisasi Google AdSense teman sekalian, saran saya channel YouTube teman-teman itu fokus ke konten satu niche, dan teman-teman nggak usah amburadul, nggak usah melakukan saling sub lagi. Ya udah, fokus aja bikin konten sebanyak mungkin supaya video-video kita bisa direkomendasikan di YouTube, bahkan view kita itu datang secara alami, bukan karena kita melakukan saling kunjung. Karena kalau kita melakukan saling kunjung, biasanya penghasilannya kecil seperti itu teman sekalian. Itu pengalaman pribadi saya. Makanya saya setelah sudah channel YouTube saya besar semua, ya udah, saya nggak pernah melakukan saling sub lagi. Teman-teman kalau komentar di sini pasti, Mas, yuk berkunjung ke channel YouTube saya. Mungkin saya berkunjung, tapi saya tidak melakukan saling sub. Mungkin saya sub gratis buat teman sekalian. Itu saya lakukan. Apalagi kalau teman-teman itu melakukan komentar di channel YouTube saya ini, komentarnya tuh unik seperti itu. Oke, itu saja teman-teman sekalian sharing saya tentang saling sub menggunakan akun asli, aman atau tidak. Jadi menurut saya pribadi itu aman, karena itu pernah saya lakukan dan sampai sekarang channel YouTube saya tetap aman. Oke sobatku, itu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.